Assalamualaikum. Berjumpa kembali di video pembelajaran untuk hari ini bersama Ibu Nora. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu Guru. Sudah siap untuk belajar? Jangan lupa sebelum belajar baca doa dulu ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai macam-macam kelainan pada organ gerak pasif, yaitu tulang, dan macam-macam kelainan gangguan atau penyakit otot pada manusia. Tulang tidak hanya memberikan bentuk tubuh dan menyokong tubuh agar dapat berdiri tegak, namun, tulang juga berperan penting sebagai tempat melekatnya otot, melindungi organ tubuh hingga berperan dalam pembentukan sel darah dan tempat menyimpan beberapa jenis mineral. Meski tulang kita terlihat kuat, ini misalnya ada tulang di dalam ini, terlihat kuat dan terlihat keras, tetapi tulang sangat rentan mengalami berbagai jenis penyakit ataupun kelainan, baik yang merupakan penyakit bawaan lahir maupun dikarenakan pola hidup yang tidak sehat. Anak-anak, berbagai macam kelainan pada tulang ada nih yang disebut dengan fraktura, osteoporosis, fisura, lordosis, skoliosis, atau kifosis. Ada yang tahu apa ya yang dimaksud dengan osteoporosis, kifosis, dan lain-lain tadi? Kalau belum tahu, silakan simak penjelasan Ibu berikut ini. Macam-macam kelainan pada organ gerak pasif yaitu tulang. Yang pertama ada fraktura atau patah tulang. Fraktur atau patah tulang adalah kondisi ketika tulang menjadi patah, retak, atau pecah sehingga mengubah bentuk tulang. Kondisi ini bisa terjadi karena adanya tekanan kuat pada tulang atau karena kondisi tulang yang melemah. Kondisi ini biasanya terjadi pada orang-orang yang mengalami peristiwa kecelakaan, baik kendaraan bermotor ataupun jatuh. Selanjutnya, osteoporosis. Tulang sebagai bagian dari sistem gerak terdiri dari jaringan hidup yang dapat memperbarui dirinya sendiri setiap kali ada kerusakan. Namun, seiring usia bertambah tua, proses pembentukan jaringan tulang yang baru makin melambat. Akibatnya, tulang jadi melemah dan cepat rapuh. Jadi, osteoporosis disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Selanjutnya, fisura atau retak tulang. Fisura adalah kelainan pada tulang karena terjadi keretakan pada tulang. Akan tetapi, tulangnya yang retak tersebut masih bisa disambung kembali. Fisura bisa terjadi pada orang-orang yang mengalami peristiwa kecelakaan. Berbeda dengan fraktura tadi ya nak, kalau fraktura itu patah tulang, kalau fisura itu hanya retak saja. Berikutnya, lordosis. Lordosis adalah kelainan pada tulang belakang karena kebiasaan duduk yang salah, sehingga tulang belakang menjadi melengkung atau bengkok ke depan. Selanjutnya ada skoliosis. Skoliosis adalah kelainan pada tulang belakang karena kebiasaan duduk yang salah, sehingga tulang belakang menjadi melengkung atau bengkok ke samping kanan atau ke samping kiri. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok, menyerupai bentuk huruf S ya nak. Berikutnya ada kifosis. Kifosis adalah kelainan pada tulang belakang karena kebiasaan duduk yang salah, sehingga tulang belakang menjadi melengkung atau bengkok ke belakang. Berikut adalah cara menjaga kesehatan tulang pada tubuh kita. Selanjutnya, kelainan dan gangguan otot pada manusia.
Anak-anak, macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot manusia yang pertama ada hipertrofi. Hipertrofi otot adalah peningkatan ukuran otot di bagian tubuh tertentu. Umumnya tampak pada otot lengan atau otot paha. Kelainan otot ini terjadi karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Selanjutnya ada atrofi otot. Atrofi otot adalah kondisi ketika jaringan otot mengecil atau menyusut. Kondisi ini umumnya terjadi jika otot tersebut lama tidak digerakkan, misalnya akibat gangguan saraf yang menyebabkan kelumpuhan. Berikutnya, kaku leher. Stiff atau kaku leher adalah kondisi yang sulit digerakkan pada leher atau terasa nyeri saat digerakkan. Kaku leher juga dapat disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit yang mendasari. Contohnya meliputi keseleo, otot tegang, posisi tidur yang tidak nyaman, duduk di meja dengan ergonomi yang buruk atau kurang gerak. Nah anak-anak, yang berikutnya ada tetanus. Tetanus adalah kondisi kaku dan tegang di seluruh tubuh akibat infeksi kuman. Atau bakteri tetanus masuk ke dalam tubuh melalui luka pada kulit dan akan mengeluarkan racun untuk menyerang saraf. Bakteri ini bernama Clostridium tetani yang banyak ditemukan pada tanah, debu, atau kotoran hewan. Lalu, bagaimanakah caranya agar otot kita selalu sehat? Yang pertama, kita harus rajin berolahraga ya nak. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang baik untuk otot kita. Misalnya makanan-makanan yang bergizi. Yang ketiga, agar kebutuhan air tercukupi, maka kita harus rajin meminum air putih yang sehat dan bersih ya nak setiap hari. Karena dengan kita mengkonsumsi air putih yang sehat dan bersih, maka otot kita dapat juga terjaga kesehatannya. Nah, yang terakhir, hindari kebiasaan yang dapat merusak otot. Contohnya, mengangkat beban yang terlalu berat. Nah, anak-anak, itulah tadi materi kita untuk hari ini. Ibu ucapkan selamat belajar dan sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.